Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Gagus. Selamat siang, Miss. Siang. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching di mana Pak Nur nanti akan menjadi seorang coach yang bagus menjadi coach. Di sini sebelum kegiatan saya sebagai pengamat, saya Budi Utomo, saya pengamat atau observer, saya ingin menanyakan ini terkait dengan praktik coach yang kita lakukan hari ini. Kira-kira Pak Gagus itu kompetensi apa yang dikuasai dalam praktik coach ini? Nanti saya menambahkan kompetensi yang itu. Pertanyaan berbobot kepada coaching yang nanti bertujuan untuk bisa menggali potensi dirinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapinya. Oke, berarti kompetensi yang diutamakan dalam kegiatan coaching ini adalah ketika kompetensi supaya permintaan bagaimana dengan itu. Tapi yang paling utama daripada itu adalah tanya jawab. Oke, tanpa berlama-lama, silahkan nanti melakukan praktek coaching di akhir kegiatan. Nanti saya akan memberikan observer atau observasi dari kegiatan. Monggo silakan. Pak Bertulis, ada apa ya? Selamat siang. Ini tanda saya meminta waktunya. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini juga saya. Baik Pak Nur, apa yang mau Bapak ceritakan? Ini Pak, akhir ini saya itu merasa saya di kelas itu waktu saya ajar itu kurang antusias dalam pelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid yang jarak tugas atau teman itu sekitar 50%. Jadi menurut Pak Nur, apa yang Bapak harapkan dalam obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, yaitu tentang antusias anak-anak dalam pembelajaran di kelas waktu saya ajarkan. Menurut Pak Nur, kalau apa yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya dari kalian, hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias adalah mungkin pada yang pertama, pembelajaran sepertinya kelas itu mungkin kurang mengasihkan, mungkin masih monoton. Terlalu membosankan bagi anak. Saya mungkin terlalu dominan untuk bercerita di depan anak. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk aktif atau berpendapat pada pembelajaran saya. Begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya Pak, mungkin murid-murid itu dalam pembelajaran itu meminta pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Begitu Pak. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak apa saja yang bisa membuat murid asik dan tidak membosankan dalam pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya Pak, mungkin dengan pembelajaran yang bisa tanya murid, jadi tidak bisa tanya guru. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian di dalam perkara pembelajaran itu harus diberi SBM atau games agar anak itu lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Kalau mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan tidak. Biasanya kita terlalu banyak tugas kita, tugas bahasa tugas apakah anak menjadi sensitif. Kalau boleh saya tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa di kelas? Kalau saya menggunakan sumber belajar itu dia siswa yang ada di sekolah perpustakaan ini.
adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir mungkin banyak tapi seperti video itu atau gambar atau kita bisa menyajikan PowerPoint di dalam kelas kita. Nah, betul sekali Pak Nur. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan murid-murid Bapak akan merasa asik dalam pembelajaran dan antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Pak Nur untuk ke depan menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Pak ya, mungkin kalau saya itu saya harus merancang pembelajaran yang mengasihkan, yang tidak pada murid dan menggunakan sumber belajar itu yang bervariasi, jadi tidak menggunakan buku yang ada di perpustakaan itu. Bisa menggunakan itu atau bisa saya ajak ke luar, di alam, terbuka. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Dan tugas itu saya sesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi tidak harus seperti ini, seperti saya memaksanya. Jadi mungkin saya akan memberikan tugas sesuai minat dan bakat murid saya. Istilahnya itu saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas tersebut. Bagus sekali rencana Bapak. Semoga bisa berhasil ya diterapkan di kelas Bapak. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga anak-anak saya itu nanti di kelas dapat menjalankan mereka belajar. Dan saya akan membuat murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan dari saya. Begitu Pak, bagus sekali. Semoga rencana Bapak bisa berhasil. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Baik, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan coaching. Ini saya ingin menyampaikan observasi dari saya terkait coaching yang pasca kegiatan tadi. Nah, saya mengamati di sini tadi yang sudah berjalan dengan baik itu antara adalah alur tinta yang sudah dilaksanakan tadi, di mana Pak Bagus sebagai coach menjelaskan tujuan apa yang akan dicapai dalam percakapan ini, terus di mana ada identifikasi masalah dari potensi dari apa yang ada dalam coach, ya di sini coach sebagai panel sebagai coach, terus kemudian ada rencana aksi yang dijabarkan cara dipandu oleh Pak Bagus tadi, rencana aksi apa yang akan dilaksanakan ketika masalah yang tadi diselesaikan, terus yang ketiga ada yang adalah tanggung jawab atau komitmen yang akan dicapai. Nah, di sini saya amati sudah berjalan dengan baik kalau ditanyakan, tetapi yang perlu ditambahkan atau diperbaiki lagi adalah tadi Pak Bagus menyampaikan kekuatan yang digunakan untuk kita adalah bukan sudah masuk semua, cuma mendengarkan secara penuh mungkin akan didengarkan lagi dan menjadi kemitraan sebagai rumah. Mungkin itu observer dari saya. Mungkin itu, dan saya harap dari praktek coaching ini, di mana kita tahu coaching ini adalah suatu langkah-langkah atau suatu langkah-langkah untuk menyempurnakan potensi apa yang dimiliki oleh kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Mungkin itu observasi yang saya berikan. Terima kasih sudah melaksanakan coaching dengan baik. Semangat bergerak dan bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nur, Pak Bimo. Selamat siang Pak Jody. Pada hari ini kita akan mempraktekkan coaching permasalahan di pembelajaran kelas. Nah, di sini saya selaku sebagai pengamat dan Pak Nur sebagai coach
dan Pak Bimo sebagai coach. Di sini saya tanya pada Pak Nur dulu, nanti apa yang akan dicapai dalam diskusi dalam coaching ini? Yang dicapai nanti itu, saya harapkan nanti Pak Bimo itu kita dapat menyelesaikan masalah dari Pak Bimo. Kita sebagai mitra atau kemitraan Pak Bimo itu Pak. Oh begitu. Ya. Oke, apakah sudah siap Pak Nur, Pak Bimo? Siap Pak. Silakan dimulai. Baik, saya akan mulai dulu. Saya sebagai coach. Pak Nur, Ya Pak. bolehkah saya minta waktu sebentar Pak Nur? Boleh Pak, silahkan. Saya mau bercerita supervisi oleh begini Pak Nur. Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah saya yang memberi laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan laporan hal itu pada kepala sekolah saya. Oh, begitu ya Pak ya. Kira-kira hambatan apa ya Pak ya? Menyebabkan Pak itu tidak menggunakan Bisa belajar dengan cara tersebut Pak, dan materi saya sudah saya kuasai. apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu ya Pak, pada saat mengajar, itu menggunakan sumber apa saja? Saya menggunakan belajar internet, di video pembelajaran di YouTube, artikel yang lain seperti itu Pak. Ya, saya setuju dengan Pak Bimo. Semua kita jadi sebagai sumber. Semakin banyak yang kita gunakan semakin baik. Jadi sekarang apa Pak Bimo untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah menyampaikan permohonan maaf karena saya telah kecewa Bapak saja. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berpanjang. Apa yang akan Bimo lakukan pada nanti Pak? Saya akan mengatakan bahwa saya akan belajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid saya dapat mengeksplorasi materi-materi merdeka. Bagus sekali Pak. Rencana Pak sangat bagus. Mudah-mudahan berhasil Pak Bimo. Apa komitmen Pak Bimo dan rencana Pak Bimo? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menggunakan merdeka belajar dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Misalkan melihat sumber belajar pada murid-murid. Bagus sekali Pak Bimo. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Bimo. Baik, terima kasih Pak Nur atas waktunya seri-seri yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu diberikan ilmu Pak Nur. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Bimo. Luar biasa. Jadi saya sebagai pengamat memperhatikan ada poin-poin penting yang saya catat dari coaching tadi ya. Yang pertama tadi saya mencatat tujuan atau yang dari coaching Pak Bimo jelaskan, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang disupervisi mengajar. Yang kedua,
ide coach dari Pak Nur memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan tadi pengawas bukan suatu yang harus dihindari, tetapi bisa sebagai tambahan sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Yang ketiga yang saya catat tadi, coach owner memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal yang bisa menyelesaikan permasalahan baik dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar yang disampaikan tadi. Nah, poin yang keempat, coach owner tadi menanyakan tentang komitmen. Komitmen itu terhadap rencana yang diambil oleh coach itu sudah bagus sekali, luar biasa. Terus coach Timo sebagai coach ternyata membuat coach menjadi yakin atas keputusan dalam solusi yang diambilnya. Itu saja observasi atau pengamatan saya dari percakapan coaching tadi. Terima kasih. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, Pak Bimo dan Pak Gagu akan melakukan praktek coaching. Dan saya, Muhammad Nurpolis, sebagai pengamat atau observer, sedangkan Pak Bimo sebagai coach dan Pak Gagu sebagai coach. Di sini kami akan menanyakan kepada Pak Bimo kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Baik, terima kasih Pak Nur. Seperti kita tahu, kompetensi coaching ini yang ada itu ada juga, mungkin kemitraan, pelayanan dan sebagainya. Tapi yang di sini yang akan saya tekankan di sini dalam praktek coaching ini, saya akan mengajukan pertanyaan bobot, di mana saya akan menggali potensi dari coach ini, dari Pak Gago ini nanti untuk saya berikan pertanyaan bobot untuk memancing mereka, untuk memancing Pak Gago ini agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Ini mungkin indikator yang ingin dicapai atau pengembangan yang diinginkan itu apa ya Pak? Nah, indikator yang ingin dicapai adalah satu, yang jelas saya ingin mengimplementasikan praktik coaching di mana saya bisa membantu coach ini untuk menyelesaikan masalah dan memberikan pertanyaan bobot sehingga solusi-solusi itu bisa dikeluarkan dan digali oleh Pak Gago sebagai coach. Oh, ya. Terima kasih Pak Bimo. Mungkin untuk menyingkat waktu agar lebih saya persilahkan Pak Bimo dan Pak Gago, saya persilahkan. Selamat siang Pak Bimo. Apakah ada waktu untuk saya? Ya Pak Gago, ada, pasti ada. Saya ingin mengutarakan permasalahan yang saya hadapi selama ini di pembelajaran kelas saya. Ya begini Pak, pagi tadi di kelas saya itu ada disupervisi oleh kepala sekolah. Nah, Bapak kepala sekolah itu menegur saya karena saya menggunakan video saja dalam pembelajaran saya dan tidak membawa media yang lain, misalnya berupa teks atau benda nyata pada saat saya menyampaikan materi di kelas. Lalu saya menyampaikan bahwa saya memilih video pembelajaran itu agar anak itu lebih tertarik dan sehingga mereka senang dalam pembelajaran yang akan nanti saya sampaikan tadi, dan bisa menunjukkan lebih detail tentang hal-hal yang dipelajari oleh anak. Bukankah kita sebagai guru harus pandai-pandai menggunakan IT dalam pembelajaran, Pak? Tapi sepertinya ibu kepala sekolah itu tidak menyukai atau tidak berkenan karena
saya bersikukuh dengan pendapat saya tadi. Baiklah Pak Gaguk. Jadi begitu Pak Gaguk ya, jadi ceritanya begini Pak Gaguk. Kira-kira apakah Pak Gaguk ada kendala atau kesulitan sehingga hanya menggunakan media pembelajaran berupa video saja Pak? Pada saat itu tema pembelajaran saya yaitu tentang perkembangan biakan hewan. Jadi secara tidak langsung saya menampilkan video pembelajaran. Karena kesulitannya kan kalau real atau langsung itu kan sangat sulit, seperti contohnya melihat secara langsung ayam bertelur, menetas, itu kan butuh waktu. Ya, tidak selalu tepat waktu dalam pembelajaran. Oke, baik Pak Gaguk. Lalu apa kelebihannya yang Pak Gaguk rasakan jika pembelajaran disampaikan melalui video? Video, jadi anak-anak di samping senang bisa memahami materi lebih baik. Nah, di sini ada manfaatnya pembelajaran lewat video, misalnya YouTube, dan lain-lain ya, yang saya tampilkan melalui proyektor. Guru juga harus bisa IT lah. Oke Pak Gaguk. Menurut Pak Gaguk, jika menggunakan media benda nyata, apakah akan menghambat proses pembelajaran? Menurut saya tidak ada ruginya, Pak. Saya pikir tidak ada ruginya jika saya melengkapi sumber belajar dengan media benda nyata atau konkret. Ya. Anak-anak bisa mengamati secara langsung bagaimana perbedaan wujud ayam, telur, hingga menjadi ayam dewasa. Jadi daur hidupnya binatang itu dapat secara langsung disaksikan. Itu. Dan ini untuk memperkaya pengalaman anak didik saya. Betul sekali Pak Gaguk. Saya setuju dengan pemikiran Pak Gaguk. Jadi semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan akan semakin baik. Nah, sekarang apa yang akan Pak Gaguk lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama-tama saya menemui ibu kepala sekolah, karena saya telah memberi kesan sikap yang mengecewakan kepada ibu kepala sekolah, dan saya tidak menerima dari saran tadi. Saya meminta maaf dan memberi penjelasan bahwa manfaatnya sumber-sumber belajar melalui video, melalui benda konkret dan lainnya sangat menguntungkan dan sangat memberi dampak positif pada anak didik kita nanti itu. Luar biasa Pak Gaguk. Semoga rencana Pak Gaguk berhasil ya Pak ya. Nah kemudian Amin. Bagaimana dengan komitmen Pak Gaguk terhadap rencana tersebut? Komitmen saya akan menyampaikan bahwa saya akan menggunakan lebih banyak ragam media pembelajaran yang saya berikan kepada murid agar tertarik. Yang pertama, tertarik dulu, senang, baru akan menguasai materi dengan baik. Baik itu media benda nyata atau video pembelajaran atau buku-buku yang relevan terkait dengan materi. Dengan begitu anak akan lebih merdeka mengeksplorasi pengetahuan yang mereka akan kuasai. Bagus sekali Pak Gaguk. Saya sangat mendukung rencana Pak Gaguk ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar Pak Gaguk ya. Amin. Rencana saya pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar untuk memfasilitasi anak dalam merdeka belajar. Sekarang kan merdeka belajar. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak untuk merdeka belajar. Jadi berbagai sumber media ataupun yang mereka sukai itu sangat penting. Iya, itu berarti komitmen yang ingin Pak Gaguk lakukan ya. Ya. Semoga berhasil Pak Gaguk. Ya, terima kasih. Amin amin amin. Semoga saya bisa lebih baik ke depannya Pak. Iya. Terima kasih. Cukup. Dan
Ya, cukup sekian. Jadi percakapan coaching Pak Bimo dengan Pak Teguh. Ini Pak Bimo yang ingin saya tanyakan, apakah indikator ketercapaian pengembangan yang tadi dibicarakan apakah sudah dilakukan, Pak? Saya lakukan, itu sudah saya lakukan. Ini terlihat dari saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan di mana Pak Gago tadi bertanya untuk masalahnya, terus saya memberikan penekanan tentang rencana, tentang tujuan yang dicapai dan lain-lain itu, dan akhirnya baru bisa menemukan solusinya. Jadi Pak Gago menyampaikan akan menemui kepala sekolahnya dan menyampaikan pembelajaran-pembelajaran yang merdeka seperti itu. Oke, bagus. Ya, di sini juga saya amati tadi, menurut saya itu Pak Bimo tadi sudah mengembangkan alur tirta, yaitu di mana yang pertama itu tujuan. Saya lihat itu tadi tujuan yang disampaikan oleh coach itu sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang disupervisi mengajar oleh ibu kepala sekolah. Yang kedua yaitu identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot yang dapat membuat coach itu dari bahwa yang disarankan oleh kepala itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi bisa untuk tambahan sumber belajar dalam eksplorasi dari pembelajaran di dalam kelas. Dan yang ketiga, rencana aksi. Coach itu sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach itu merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik dengan kepala sekolah dan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar. Yang keempat, tentang tanggung jawab. Coach tadi sudah menyatakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi lebih yakin akan keputusan dan solusi yang diambil. Ini Pak Bimo, mungkin selain kompetensi apa lagi yang bisa dikembangkan Pak Bimo berdasarkan coach tadi yang baru saya dilakukan? Ini adalah kemitraan, jadi saya akan mengajak Pak Hafid sebagai kemitraan untuk pengalaman. Terima kasih Pak Gago dan Pak Bimo atas waktunya. Sekian Belajar Coaching Pak Bimo dan Pak Gago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.